Banyak orang yang ngaku bahwa saya ini hamba. Ya Allah, aku ini hamba-Mu ya Allah. Tapi hidupnya seperti Tuhan. Dalam doa dia tidak pernah tidak ingin tidak dikabulkan. Selalu. Dalam perencanaan dia ingin selalu hasil. Manakala doa tidak dikabulkan, kecewa. Ikhtiar tidak terlaksana, dia juga protes. Dia seolah-olah mampu mengatur segalanya, mengatur doanya, mengatur usahanya. Kalau begitu, siapakah yang maha mengatur? Ngaku menjadi hamba, tapi hidup seperti Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila yaumil waqi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji kita haturkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memuliakan kita sehingga kita Allah jadikan bukan hanya aspek jasad jasmani tapi juga aspek rohani. Jasad rendah sementara rohani mulia tinggi. Siapa yang hanya memenuhi jasadnya maka dia seperti bahain binatang. Tapi manakala mengoptimalkan rohaninya, dia seperti malaikat. Bersyukur Allah jadikan itu, sehingga kita harus menyadari bahwa Allah menjadikan seperti itu ingin memuliakan. Bahwa kita itu mulia daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan kemuliaan kita hari ini tidak ada lain juga adalah kita bisa bersimpuh di halaman kebesaran Allah lewat sholat Jumat ini. Mudah-mudahan sholat Jumat ini bukan rutinitas, tapi perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, krisis manusia modern itu bukan kurang informasi, tapi kehilangan makna. Kita tahu banyak, kita bisa banyak, tapi kita sering tidak tenang. Rumah ada, pekerjaan jalan, keluarga lengkap, ibadah tidak ditinggalkan, tapi kenapa hati tidak tenang? Disinilah kita harus introspeksi, karena ada sumber kegelisahan manusia modern, yakni mengaku menjadi hamba, tapi hidup seperti Tuhan. Peristiwa Isra Mi'raj yang sudah diungkap, ini menunjukkan kemahakuasaan Allah dan keterbatasan hamba.
Sehingga Nabi Muhammad diisrokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi abdun, hamba, lalu manusia menyebut Allah dalam sholat, doa, dan zikirnya sering. Tapi dalam keputusan sehari-hari, manusia hanya mempertimbangkan untung atau rugi, cepat atau lambat. Kalau begitu Allah hanya berada pada saat sholat, pada saat zikir, pada saat doa. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu al-ghaniyul hamid. Wahai manusia yang punya kemampuan, yang punya kelebihan, kalian itu tetap butuh Allah. Karena kelebihan kemampuan itu berasal dari Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan. Berarti kita tahu sesuatu karena diberitahu oleh Allah yang Maha Tahu, bukan tahu sendiri. Sehingga kita butuh Allah karena Allah itu Maha Kaya, lagi Maha terpuji. Banyak orang yang ngaku bahwa saya ini hamba. Ya Allah, aku ini hamba-Mu ya Allah. Tapi hidupnya seperti Tuhan. Dalam doa dia tidak pernah tidak ingin tidak dikabulkan. Selalu. Dalam perencanaan dia ingin selalu hasil. Manakala doa tidak dikabulkan, kecewa. Ikhtiar tidak terlaksana, dia juga protes. Dia seolah-olah mampu mengatur segalanya, mengatur doanya, mengatur usahanya. Kalau begitu, siapakah yang Maha mengatur? Ngaku menjadi hamba, tapi hidup seperti Tuhan. Ini gelisah. Termasuk ketika orang beribadah, membanggakan ibadahnya, ngitung-ngitung. Aku sudah sholat wajib ya Allah, sudah sholat sunnah. Disebut satu persatu ibadahnya. Lalu kenapa engkau masih berikan kehidupan saya ini seperti ini saja? Seakan-akan ada pernyataan, aku sudah begini, engkau harus begitu. Jadi yang ngatur siapa? Yang Maha Pengatur Allah atau kita? Allah. Kita ini hamba. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Waktu dikeluarkan dari perut ibu-ibu kalian itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah yang kasih penglihatan, pendengaran, fuad, hati. Agar kita bisa tahu. Kenapa ini penting? Kesadaran yang seperti ini. Agar hidup kita ini tenang. Karena ketidaktenangan itu berasal dari manusia yang tidak bisa memposisikan diri sebagai hamba. Kalau semuanya ingin sukses, tidak ada kegagalan, hidup ini tidak ada irama. Dicoret kata-kata sabar itu dalam Al-Quran. Padahal Allah sudah cantumkan. Karena memang ada ujian. Jangan heran orang yang hidupnya seperti Tuhan. Dia merasa
bahwa apa saja yang didapatkan itu adalah lepas daripada rasa syukur. Nikmat banyak tapi sulit syukur, apalagi ketika dia mendapatkan ujian. Orang ini berarti kalaupun dapat nikmat, orang hanya mengingat Tuhan. Tapi ketika dapat cobaan, dia lupa sama Allah. Seolah-olah Allah itu hanya pada saat dia diberi nikmat. Allah itu diaku hanya saat dia dikasih kebaikan. Tapi ketika dikasih cobaan, Allah sudah ingatkan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfi. Di antara manusia ada yang menyembah beribadah kepada Allah hanya satu huruf, satu tepi saja. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau kebaikan datang kepadanya, ketawa ketiwi dia, senangnya luar biasa, puas. Tapi wa in asobatu fitnatun in qalaba ala wajhi. Ketika cobaan datang padanya, dia berbalik muka, berbalik arah. Kata Allah, khosirat dunya wal akhirah. Orang yang seperti ini, dia rugi bukan hanya dunia tapi akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, bagaimana agar memulihkan kita betul-betul sebagai hamba. Hidup pun kita sebagai hamba. Memakai pakaian hamba, bukan pakaian Tuhan. Tapi kita bergantung pada Tuhan. Sehingga saya Ibnu Athaillah pernah menyatakan dalam kitabnya Al-Hikam Al-Athaillah, kun bi'ausofi rububiyatika muta'alliqa wa bi'ausofi ubudiyatika mutahaqqiqa. Jadilah engkau orang yang bergantung kepada sifat-sifat ketuhanannya Allah. Dan pakailah pakaian engkau sebagai hamba. Hamba itu lemah, tak berdaya, bodoh, tidak punya apa-apa. Ini diantara contoh 4. Sehingga nanti Allah itu ghani, Allah itu kaya, Allah itu qadir, Allah maha kuasa, Allah qawi, Allah maha kuat, Allah alim, Allah maha tahu. Akui diri kita kurang, tapi dengan gantung sama Allah, maka kita itu lengkap karena dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak itu memulihkannya gampang dalam kehidupan ini. Kalau kita sayang pada diri kita, maka perhatikan struktur tubuh kita yang sering manusia salah ngasih makan. Ketika jiwa kosong, jiwa tidak tenang, diajak jalan-jalan. Ketika hati gundah gulana, diajak kemana-mana. Padahal kemana-mana itu bukan obat hati. Tapi obat hati itu adalah ingat Allah. Hati tidak tenang itu karena lupa Allah. Innama wasi'al kaunu min haitsu jismaniyatuk walam yasa'ka min haitsu subutu ruhaniyatik. Alam ini, dunia ini mampu menampung jasad, jasmani, tapi tidak mampu menampung ruh. Kita ini summa sawaituhu faida sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Kata Allah, ketika aku sudah sempurnakan kejadian manusia, aku tiupkan pada manusia itu ruhku.
berarti ada jasmani, ada ruh, ada rohani. Orang sering ngasih jasmani, makanan, tapi lupa ngasih rohani. Apa kasih rohaninya? Lewat ibadah yang kita lakukan. Sholat, baca Al-Quran, zikir. Sehingga nanti dengan kita melakukan itu, terjadi repetitive magic power. Kekuatan ajaib yang diulang-ulang. Allah dibesarkan setiap sholat kita gerakan kecuali sami Allah liman hamidah. Tapi kenapa dalam kehidupan Allah itu dikecilkan? Karena orang baru melafadzkan secara lisannya. Belum dimaknai dan dihayati masuk ke kesadaran jiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Dalam hidup belum dibesarkan. Kayak itu mari. Jangan sampai kita gelisah karena kita ini ngaku hamba tapi hidup rasa Tuhan. Karena itu manakala kita dapat nikmat, syukur segera. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Ketika dapat ujian, kita sabar. Ibadah bukan tuntutan. Tapi ini adalah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa adalah sebagai ibadah kita kepada Allah. Ngaku kita sebagai hamba. Insya Allah. Dilatih seperti itu, dimaknai dan dihayati, maka hidup kita akan tenang, akan tentram, karena kita mampu memberikan makanan rohani, sumber ketenangan, kebahagiaan, karena ini berasal dari tiupan ruh Allah, sebagian tiupan ruh Allah, maka insya Allah hidup kita akan bahagia dimanapun dan kapanpun. Inilah yang banyak manusia modern cari. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita bukan hanya sibuk dalam bekerja, tapi kita juga sadar bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi basyara al-mu'minina bi anna lahum fadlan kabira wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi dzakarallaha dzikran katsiran. Ya ibadallah ittaqullah wa amalul khairat wajtanibu al-sayyi'at. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.